Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Ibu Dr. Ika Permatasari SEAK MAK CA serta Ibu Insyira Putikadea SEMA. Di sini saya Mevantika Sari selaku moderator. Kemudian untuk rekan saya dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Panggi Saputra dengan di belakang 122. Saya Zaki Nugroho dengan NIM 095. Saya Aurelia Andri Safiera dengan NIM belakang 096. Baik, untuk presentasi pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah manajemen strategi yang berfokus pada Potter's Five Force Strategy untuk implementasi dalam PT Bukit Asam Tbk. Untuk PT Bukit Asam ini sendiri bergerak di pertambangan batu bara, pengembangan energi baru terbarukan, hilirisasi produk batu bara, dan pembangkit listrik. Untuk statusnya sendiri merupakan status BUMN yang dimana merupakan bagian dari perusahaan negara, kemudian bagian dari holding Main ID atau Mining Industri Indonesia yang didirikan pada tahun 1919 lalu menjadi perusahaan nasional pada tahun 1950. Kemudian untuk visi dan misinya, yaitu dari visi yang pertama menjadikan perusahaan energi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan. Untuk misinya, yaitu mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi serta keunggulan instansi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu strategi dari Porter Five Forces. Porter Five Forces itu adalah kerangka analisis strategis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menganalisis tingkat persaingan dan struktur industri. Model ini digunakan untuk memahami daya tarik industri serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi probabilitas jangka panjang perusahaan. Model ini mengidentifikasi 5 kekuatan utama yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Selanjutnya untuk fungsi dari Five Porter eh, ini berfungsi sebagai alat analisis lingkungan industri untuk menilai bagaimana tingkat daya saing dan potensi profitabilitas dari suatu industri. Fungsinya antara lain seperti menganalisis tingkat persaingan industri, menilai daya tarik dari industri, lalu mengidentifikasi sumber tekanan terhadap laba perusahaan, dan sebagai dasar analisis eksternal perusahaan. Baik, saya izin melanjutkan mengenai tujuan dari Five Quarter Strategi Analisis. Yang pertama yaitu sebagai industri attractiveness atau menilai daya tarik industri, yaitu seberapa kuat di kelima aspek itu mempengaruhi sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah memahami struktur persaingan industri sebagai bentuk mengidentifikasi perusahaan untuk sumber utama tekanan kompetitif, lalu aktor mana saja yang paling berpengaruh, seperti pesaing, pemasok, pembeli, pendatang baru, dan produk substitusi. Yang ketiga, menentukan posisi strategis perusahaan, mulai dari menentukan posisi bersaing yang paling aman dan memilih strategi cost leadership, differentiation, atau fokus. Empat, mengidentifikasi ancaman dan peluang strategis, meliputi mengidentifikasi ancaman utama terhadap profitabilitas dan menentukan peluang untuk memperkuat posisi tawar perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu mendukung pengambilan keputusan jangka panjang, meliputi perencanaan strategi bisnis, keputusan investasi, dan diversifikasi atau ekspansi pasar. Baik, bisa untuk di next slide untuk masuk pada materi berikutnya. Yang pertama merupakan persaingan dalam industri atau rivalry among competing firms, yang dimana persaingan dalam industri yang dialami oleh PT Bukit Asam atau PTBA merupakan bagian dari analisis struktur pasar dengan menggunakan konsep rivalry among competing firms dalam kerangka Porter's Five Force.
Persaingan ini terjadi melalui berbagai taktik yang meliputi penetapan harga, periklanan, inovasi produk, dan juga perebutan pangsa pasar di industri pertambangan batubara. PTBA mengalami rivalitas yang cukup tinggi di antara perusahaan tambang yang lainnya, terutama dalam perebutan lokasi tambang yang terbatas serta perizinan yang ketat, yang mempengaruhi posisi kompetitifnya. Kemudian PTBA harus bersaing ketat dengan rival-rival seperti yang pertama, PT Adaro Energi dengan target produksi 62 sampai 64 juta ton pada tahun 2023. Kemudian PT Bayan Resource harus mencapai target 42,8 juta ton. Kemudian ada Indika Energi melalui Kideko yang harus mencapai target produksi kurang lebih 40 juta ton, sementara volume PTBA masih berada pada level 33,2 juta ton pada tahun yang sama. Sementara volume produksi PTBA sendiri pada level 33,2 juta ton pada tahun yang sama ini. Boleh di next slide. Masih jauh dari PT-PT yang lainnya. Kemudian, strategi keunggulan biaya untuk menghadapi persaingan, PTBA menerapkan strategi diferensiasi dan efisiensi biaya melalui infrastruktur logistik terintegrasinya, khususnya jalur kereta api sepanjang 286 km yang menekan biaya secara signifikan. Kemudian yang kedua, strategi diferensiasi melalui stabilitas pasar. PTBA menjaga stabilitas pasar pendapatan dengan konsisten untuk memenuhi DMO. Pada tahun 2023, penjualan domestik mencapai 16,9 juta ton, yaitu 51,2% dari total penjualan. Sebuah strategi yang cukup efektif dalam menghadapi volatilitas harga batu bara acuan HBA yang fluktuatif. Kemudian untuk strategi diversifikasi vertikal dan transformasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara mentah, PTBA bertransformasi dengan 3 fokus yang dimana terdapat gasifikasi batu bara menjadi DME, pengembangan energi terbarukan, dan optimalisasi PLTU mulut tambang. Inisiatif ini ditargetkan berkontribusi 15-20% terhadap pendapatan hingga 2025. Boleh di next slide? Selanjutnya ada strategi efisiensi operasional yang dimana PTBA mendongkrak efisiensi lewat optimasi berat dan sistem digital di logistik kereta apinya yang berhasil meningkatkan produktivitas tambang dan memangkas waktu bongkar muat. Strategi ini memperkuat keunggulan biaya perusahaan. Kemudian yang terakhir terdapat strategi keberlanjutan, di mana PTBA mengimplementasikan keberlanjutan dengan pendekatan proaktif melalui CCUS dan reklamasi bertahap, yang terbukti dengan suksesnya revegetasi 95% lahan tambang, menjauhkan citra perusahaan dari stereotip industri ekstraktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu potensi pendatang baru atau potential entry for new competitors. Jadi di sini industri akan semakin kompetitif jika perusahaan baru mudah masuk ke pasar. Namun kemampuan perusahaan baru tersebut untuk masuk ke suatu industri itu sangat dipengaruhi oleh hambatan masuk, seperti kebutuhan modal yang besar, teknologi atau klien khusus yang sulit didapat, loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada, keterbatasan saluran distribusi, adanya regulasi pemerintah yang ketat, dan posisi kuat dari perusahaan lama yang sudah mapan.
Meskipun demikian, perusahaan baru yang mampu masuk ke industri dengan menawarkan produk yang lebih berkualitas, harga yang lebih rendah, atau strategi penawaran yang lebih agresif, ini memaksa perusahaan lama untuk memperkuat posisi mereka dengan cara melakukan berbagai inovasi, meningkatkan efisiensi biaya, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sebagai contoh, dalam industri hiburan global seperti Walt Disney Company yang menghadapi ancaman dari DreamWorks Animation (SKG) yang membangun proyek Dream Center-nya di Shanghai dengan investasi besar dan lokasi yang berdekatan dengan Shanghai Disneyland. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hambatan hambatan masuknya tinggi, tapi perusahaan baru tetap bisa bersaing apabila memiliki keunggulan tertentu, seperti inovasi produk atau strategi pemasaran yang kuat. Lalu pada PT Bukit Asam ini potensi masuknya pesaing baru ke dalam industri pertambangan batu bara tergolong rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan rendahnya ancaman pendatang baru ini antara lain sebagai berikut seperti kebutuhan modal yang besar, regulasi dan perizinan pemerintah yang ketat, dan skala ekonomi dan keterbatasan saluran distribusi. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya yaitu eh, ancaman produk pengganti atau potential development of substitute products. Jadi strategi ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor langsung dari produk utama perusahaan, akan tetapi perusahaan juga bersaing dengan perusahaan dan produk penggantinya dari industri lain. Hal ini menciptakan batas atas harga yang ditetapkan perusahaan karena konsumen akan pindah ke produk pengganti jika produk utamanya lebih mahal dibandingkan produk penggantinya dengan fungsi yang tidak berbeda jauh. Tekanan dari produk pengganti ini akan menjadi besar dan mengancam produk utama jika harga produk pengganti semakin murah dibandingkan produk utama dan biaya pindah konsumen ke produk pengganti yang semakin rendah. Perusahaan melakukan beberapa aksi strategis sebagai berikut, yaitu dengan masuk ke industri baterai EV atau substitusi energi fosil, yaitu dengan soft launching produk uh, pabrik Coalet to artificial graphite dan andesite bersama Brin sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, kemudian mengolah batu bara menjadi bahan non energi atau pertanian dengan groundbreaking pabrik asam humat yang berlokasi di Peranap, Riau merupakan tonggak penting lain dalam hilirisasi batu bara kalori rendah. Kemudian pengembangan biomasa pengganti batu bara di PLTU, yaitu dengan produksi wood pellet dari Kaliandra Merah sebagai co-firing PLTU bekerja sama dengan UPN Veteran Yogyakarta. Dan yang terakhir, melakukan ekspansi energi terbarukan atau PLTS dengan memperluas portofolio PLTS melalui anak perusahaan PT Bukit Energi Investama. Next. Baik, saya izin melanjutkan yaitu mengenai bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, jadi ini ada beberapa aksi strategis yang dilakukan oleh PTBA. Yang pertama yaitu mengembangkan unit bisnis internal atau substitusi input. Ini merupakan salah satu backward integration secara tidak langsung dengan cara PTBA mengembangkan proyek asam humat di Peranap Riau yang digunakan secara luas di sektor pertanian sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Proyek ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan batu bara dan sekaligus memberikan solusi yang lebih efisien bagi sektor pertanian nasional. Kekuatan tawar-menawar ini menggambarkan seberapa besar pengaruh pemasok terhadap perusahaan dalam menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya ada melakukan integrasi rantai pasokan, yaitu PTBA telah menandatangani Head of Agreement atau perjanjian produk dengan PT Pelabuhan Indonesia 2 atau Persero untuk mengembangkan kapasitas angkutan batu bara dan atau komoditas lainnya melalui sungai dan pelabuhan di Sumatera. Upaya ini didukung dengan penyelesaian proyek peningkatan kapasitas angkutan batu bara dan pelabuhan dermaga seperti dermaga Kertapati.
Uh, Lalu ada pengelolaan risiko dan kinerja mitra kerja. Perusahaan secara aktif melakukan mitigasi risiko dan sosialisasi pelatihan inspeksi rutin kepada karyawan dan mitra kerja untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan operasional yang merupakan bagian dari pengelolaan hubungan pemasok. Bisa next. Selanjutnya yaitu bargaining power of supplier. Ini ada diversifikasi dan lokalisasi pemasok karena seluruh pemasok berasal dari Indonesia. Ada spend management system yang merupakan bentuk efisiensi dan transparansi PTBA mengembangkan sistem sebagai pengadaan internal berbasis web desktop yang sepenuhnya dikelola oleh tim IT perusahaan. Dan ada hubungan kemitraan strategis dengan pemasok sinergi jangka panjang PTBA mengadakan vendor sharing data bangunan zaman bisnis keberlanjutannya itu PTBA sudah memiliki sertifikasi ISO 22301 tahun 2019. Next. Baik, selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar konsumen atau bargaining power of consumers. Analisis ini menyoroti kekuatan tawar konsumen dalam mempengaruhi harga, kualitas, dan layanan produk. Kekuatan ini meningkat jika konsumen memiliki banyak pilihan, mudah berpindah ke merek lain, atau membeli dalam jumlah besar. Semakin besar kekuatan tawar konsumen, semakin tinggi tekanan bagi perusahaan menurunkan harga atau meningkatkan kualitas agar tetap kompetitif. Berikut adalah analisis daya tawar pembeli atau bargaining of consumers dari PTBA sendiri. Ada beberapa aksi strategis yang dilakukan, yaitu memberi nilai tambah agar pelanggan tidak sensitif pada harga, yaitu beberapa implementasinya adalah masuk ke ekosistem bahan baku baterai electric vehicle yang menempatkan PTBA sebagai pelopor dalam transformasi bisnis batu bara, menjaga loyalitas konsumen energi, adalah hasil membangun 3 PLTS irigasi dengan kapasitas terpasang sebesar 92,6 KW, KWP. Jumlah luas lahan persawahan yang dialiri mencapai 227 hektare dengan total penerima manfaat sebesar 527 petani. Ada juga membangun citra keberlanjutan dan penerimaan sosial, melakukan 201 kali kegiatan pengobatan gratis, menyalurkan bantuan sembako sebanyak 19.345 paket, memberikan bantuan kepada pemerintah prasejahtera, melakukan 39 kegiatan pelatihan dengan keikutsertaan 1.128 pelaku UMK. Lalu ada penjaminan transparansi dan kepercayaan bisnis melalui implementasi whistleblowing system ISO 37001 tata kelola tutir tanpa keluhan HAM tahun 2024. Berikut adalah implementasi bargaining power of consumers dan aksi strategis dari PTBA sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.